kompeten, tangguh, berkarakter. Hai, aku Zahra. Aku Jasmine Era Veronia. Kami berdua mahasiswa manajemen penanggulangan bencana dari Politeknik Akbara Surakarta. Kali ini kami berdua akan membahas atau menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya yang sering ditanyakan di Instagram atau Twitter. Yang pertama yang sering ditanyakan itu, Kak, Akbara kok pakai seragam? Nah guys, jadi yang membedakan perguruan tinggi lainnya dengan Politeknik Akbara ini, pertama yang paling menonjol itu terletak di seragamnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan kenapa di sini penampilan aku sama Kak Jasmine-nya seperti anak-anak dari sekolah kedinasan. Karena di Akbara sendiri ini kita mengadopsi dari militer guys. Jadi walaupun nggak keseluruhan, kita di sini mengadopsi dari tingkat kedisiplinannya, kemudian cara pendidikannya, terus juga dalam latihan fisiknya. Keren banget kan ya? Keren. Terus Kak, yang kedua, kegiatan apa saja sih yang ada di kampus? Oke, jadi untuk kegiatan di kampus Akbara sendiri, itu setiap hari Senin kita wajib mengadakan upacara bendera. Nah, untuk dari hari Selasa sampai dengan hari berikutnya, kita setiap paginya apel. Nah, ini jadi meningkatkan kedisiplinan dari mahasiswa kita untuk setiap pagi datang ke sini, walaupun di jam kuliah mereka itu nggak ada jam paginya. Terus lanjut yang ketiga, di Akbara mahasiswanya itu asrama atau kos? Nah, ini yang sering dipertanyakan karena kita tempatnya ada di Jawa Tengah dan mahasiswa kita tersebar di seluruh Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa aja. Jadi untuk mereka yang dari luar-luar Pulau Jawa atau yang tempat tinggalnya jauh, mereka di sini rata-rata pada ngekos, Kak. Oh, berarti rata-rata ngekos ya, Kak ya? Iya. Berarti di kampus nggak ada asrama ya, Kak ya? Enggak, untuk sementara kita belum menyediakan asrama. Kemungkinan doakan aja nih teman-teman kita nanti bisa nyiptain asrama sendiri. Amin. Kak. Terus ini ada pertanyaan yang terakhir, Kak. Ya, apa tuh? Mahasiswanya dari mana aja sih? Nah, kebanyakan dari mana aja gitu, Kak? Tadi kan udah di spoiler nih. Iya. Mahasiswanya dari mana aja? Spesial mahasiswa kita itu tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk di angkatan sebelumnya, Kak, dengar-dengar ini ada kakak tingkat kita yang berasal dari Aceh. Bayangin, Aceh jauh ya. banget tuh, Kak. Nah, terus di angkatan kita juga itu ada yang dari Papua. Jauh banget kan itu jaraknya. Berarti kebanyakan dari timur ya, Kak ya? Iya, bener banget. Nah, yuk teman-teman yang masih di sekitaran daerah Jawa, masa kalah sih sama teman-teman kita yang di ujung Indonesia? Yuk buruan masuk di Akbara. Nah, kalau tadi sebelumnya kita buka-buka pertanyaan tentang sekilas terkait Politeknik Akbara, sekarang kita mau ngajutin pertanyaan tentang MPB. Kan banyak nih teman-teman yang sering nanya MPB itu apa sih? MPB itu Manajemen Penanggulangan Bencana, tapi lebih singkatnya lagi akrabnya kita panggil dengan MPB. Oke, ini dia pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Nah, apa itu bencana? Bencana adalah sebagian peristiwa yang merusak kehidupan dan penghidupan manusia. Bencana sendiri dibagi menjadi 3. Apakah Jasmine? Bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Pertanyaan kedua. Kuliah di MPB belajar apa aja nih? Kita di MBB itu belajar analisis resiko bencana. Kemudian ada pengantar umum manajemen bencana. Logistik. Kita juga belajar nih tentang manajemen pengungsian, manajemen organisasi, dan masih banyak lagi. Pertanyaan ketiga. Oke, gimana paradigma penanggulangan bencana di Indonesia? Jadi sebelum adanya bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu, kita memfokuskan kebencanaan ini hanya pada saat tanggap darurat. Namun sekarang setelah adanya bencana tersebut, kita lebih memfokuskan lagi untuk pengurangan risiko bencana dari kesiapsiagaan sebelum adanya bencana. Jadi jangan sampai makin banyak korbannya. Gitu. Pertanyaan keempat. Gimana nih enaknya kuliah di MPB, Kak? Jadi enaknya kuliah di manajemen penanggulangan bencana itu kita jadi tahu regulasi pemerintah tentang bencana. Dan yang kemarin, Kak, kita tuh sempet respon tanggap daruratnya dari Semeru, terus dari Merapi juga. Terus kita nggak cuma belajar di kelas aja loh, kita juga belajar di lapangan. Contohnya kayak water rescue, vertical rescue, terus apalagi, Kak? Dan juga kemarin dalam waktu beberapa minggu kita sempat dilibatkan ke masyarakat untuk mengetahui perkembangan bencana yang ada di daerah tersebut. Next question. Pertanyaan kelima. Yang menarik dari pembelajaran di MPB. Jadi sebelumnya tadi udah kita sampaikan ya, Kak ya, di pertanyaan nomor 4, kalau kita sendiri gitu nggak sering belajar di dalam kelas. Jadi kita tuh nggak terus-terusan belajar di kelas, kita juga sering belajar di lapangan. Contohnya kemarin kita sempat latihan buat
cara penggunaan drone ya buat pemetaan gitu. Pemetaan. Pertanyaan ke-6. Kenapa harus prodi MPB? Karena prodi manajemen penanggulangan bencana ini prodi satu-satunya di Indonesia, baru pertama kali yang setara dengan S1. Bener banget. Nah juga jadi di sini kita peluang kerja itu masih luas banget buat guys. teman-teman yang mau masuk di MPB. Contohnya kita bisa kerja di Basarnas, di BPBD, BNPB, BMKG, PMI yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga kita juga bisa masuk di instansi kelembagaan swasta. Keren banget kan? Yang Special ketujuh. 7. Apa yang dipelajari di MPB? Kita lebih spesifiknya belajar pertama kita harus mengenal jenis-jenis bencana. Nah, kemudian kita di sini mengenal dari mulai mitigasi atau kesiapsiagaan, tanggap darurat sampai dengan nanti recovery di bagian rekonstruksi maupun rehabilitasi. Itu guys. Pertanyaan ke-8. Kegiatan mahasiswa kita di lapangan pernah ngapain aja nih Kak? Kebetulan kalau yang kemarin itu yang baru banget, itu kita kemarin di Semeru, karena kebetulan Semeru baru erupsi kan. Iya. Dan kita memberangkatkan tim asesmen. Bener banget. Yang kedua tim tanggap darurat. Bencana. Bencana. Nah, di tim tanggap darurat ini ataupun kloter kedua kita juga sempat dipisah-pisah ya Kak ya. Kita dilibatkan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti kemarin bersama dengan PMI Jawa Timur, kemudian ada PMI PMI Magelang dan lain sebagainya. Kita juga sempat ditaruh di bagian dapur umum. Terus Kakak sendiri di posko ya, Iya, bener? di posko Iya. Pusdatin, Pusat Data dan Informasi. Nah. Jadi kita tuh belajar kayak keuangan, terus orang-orang yang meninggal itu ada berapa, terus Iya. yang hilang ada berapa, gitu-gitu sih Kak. Jadi kayak lebih ngerangkum data-data dari yang didapatkan oleh tim asesmen. Benar. Terus juga kemarin rekan kita ditaruh di bagian pencarian dan pertolongan korban dari erupsi. Itu bener-bener kayak aku langsung speechless banget sih. Kayak wah, Wow. ngerasa kapan lagi kan kesempatan Iya, dari bener. mahasiswa dilibatkan dengan dilibatkan dalam pencarian dan pertolongan. Terus kemarin juga aku sempat dilibatin di bagian WOS. Wah Jadi seru tuh Kak. main air. berarti. Iya. Kita bersihin rumah warga, terus kita bersihin tempat-tempat ibadah. Pertanyaan ke-9. Prospek kerja di MPB. Nah, kerennya kita di sini bisa masuk di lembaga internasional maupun nasional. Nah, untuk lembaga internasional sendiri kita bisa masuk di UNDP. Nah, untuk di nasional sendiri Oh, kita ada di BPBD, BMKG, Basarnas. kemudian kita kemudian juga bisa masuk di seluruh PMI yang tersebar di Indonesia. Tapi harus diingat balik lagi ke diri kita sendiri, kompetensi dari kitanya mampu apa enggak. Gitu guys. Next question. Pertanyaan ke-10. Siapa aja yang bisa daftar di MPB? Yang bisa daftar di MPB itu lulusan SMU atau SMK sederajat, terus kesehatan jasmani dan rohani, Itu paling penting paling penting, dan usia maksimal 25 tahun. bagi yang belum bekerja. Tapi kalau misalkan kalian yang udah bekerja, ini nggak ada batasan usianya. Karena ada juga yang dari angkatan kita ya Kak ya, beliau umurnya sudah di kepala 4, tapi beliau tetap sekolah lagi nih untuk meningkatkan kompetensi dirinya sendiri. Jadi buat kalian yang mau masuk di MPB, jangan takut, jangan khawatir tentang apapun. Yang penting kalian sehat jasmani dan rohani, kalian punya surat keterangan bebas dari penggunaan barang-barang seperti narkoba dengan ditujukannya surat keterangan dari BNN ataupun rumah sakit tempat kalian berada. Nah, jadi itu sekilas pertanyaan untuk hari ini dulu ya Kak ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, kita jawab di sesi selanjutnya. Semoga pertanyaan kali ini bisa menjawab. Bye See you, guys.